saya ingin mengajak semua jamaah kaum muslimin untuk sama-sama menyimak, menghayati, memahami dan mengamalkan, mengimplementasikan firman Allah yang singkat, padat, ringkas, jelas dalam surat Ali Imran, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini ya ikhwan. Dan ayat ini semestinya jadi obat buat kita menghadapi tantangan zaman ini. Jadi Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman, wala tahinu, jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Jadi kalau berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Islam, wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan minder, jangan takut. Wala tahzanu, kata Allah. Dan jangan pula kamu merasa sedih. Merasa sedih lihat orang-orang musuh-musuh Islam ini besar-besar, kaya-kaya, kuat-kuat, saudara. Terus kita merasa lemah, kita merasa minder, kita merasa sedih. Allah udah larang sejak Al-Quran itu diturunkan. Dan selanjutnya Allah menyatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketahuilah sesungguhnya kalian ini, hai orang yang beriman, al-a'launa, itu yang tertinggi derajatnya dibandingkan mereka. Kalian gak hina, kalian gak rendah, enggak. Kalian ini orang-orang mulia, orang-orang derajat tinggi, in kuntum mu'minin. Jika kalian semua sungguh-sungguh mu'minin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya katakan ayat ini semestinya menjadi obat? Sebab sekarang ini di mana-mana umat Islam terkena penyakit, saudara, penyakit minder. Lihat besarnya orang kafir, kita minder. Lihat hebatnya orang kafir, kita minder, saudara. Belum apa-apa kalau mau berjuang udah merasa kalah duluan. Ah, media udah mereka punya, duit udah mereka punya, ekonomi udah mereka punya. Nggak mungkin lah kita menang. Nah, ini banyak sekali nih penyakit-penyakit seperti ini menggerogoti daripada kekuatan umat Islam di mana-mana, saudara. Nah, maka itu kita ingatkan dari sekarang, wala tahinu, sebagaimana Allah ingatkan. Jangan pernah sekali-kali engkau merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa hina, merasa dibawa, apalagi kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam. Jangan, antumul a'launa, engkau sekalian tertinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih mulia dari mereka, jauh lebih hebat dari mereka. Tapi syarat, in kuntum mu'minin, kalau engkau sekalian betul-betul beriman kepada Allah. Allah cuma memberikan syarat satu, mukmin betul kepada Allah, selesai. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, selesai, saudara. Enggak musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita. Musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk merendahkan kita. Karena Allah yang sudah jamin, engkau ini yang paling tinggi derajatnya. Nah, karena itu, saudara, kalau sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari sama-sama melalui pengajian ini, saya ingin mengajak semua umat Islam untuk percaya diri, untuk punya keyakinan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau sungguh-sungguh membela Allah, menolong agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah serta tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya ikhwan. Kita pasti menang, pasti menang. Saudara, kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena ini janji Allah. Kalau janji manusia saya nggak berani katakan pasti, saudara. Ini janji Allah. Saya berani katakan pasti, umat Islam mukmin yang berjuang di jalan Allah pasti menang, apapun hasil yang dicapainya dalam perjuangan, saudara. Makanya berkali-kali saya sering mengatakan, manakala kita sudah menancapkan niat, membulatkan tekad,
kemudian masuk mulai berbuat di langkah pertama, kita sudah menang ya ikhwan. Kita sudah menang asalkan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, apapun hasilnya. Mau jatuh, mau bangun, mau berhasil, mau gagal, apapun hasilnya, kalau niat sudah ditancapkan, saudara, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah mulai berbuat untuk mewujudkan niat dan tekad kita tadi, kita sudah menang. Sudah menang ya ikhwan. Sisanya Allah nyatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa arti faida azamta? Kalau kau sudah bulatkan tekad, sudah berazam. Artinya kalau niat sudah ditancapkan, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah berbuat, saudara, fatawakkal 'ala Allah. Hasilnya serahkan saja kepada Allah. Allah yang akan atur hasilnya, saudara. Nah, jadi nggak ada pejuang kalah, nggak ada, saudara. Semua pejuang yang ikhlas pasti menang. Nah, hanya persoalannya, kemenangannya itu ada yang langsung dirasakan oleh yang bersangkutan, ada juga yang dirasakan oleh anak keturunannya, saudara. Mungkin dia tidak merasakan kemenangannya, saudara. Mungkin dia mati dalam perjuangannya, saudara. Tapi saudara, tekad perjuangannya yang sudah ditancapkan, ditinggalkan kepada generasi penerusnya, itu akan dirasakan, dinikmati oleh anak keturunannya. Sama seperti kita menanam buah. Kita nanam pohon duren, kita nanam pohon mangga. Usia kita sudah 60 tahun baru nanam, saudara. Mungkin kita nggak bakal merasakan buahnya. Mungkin yang merasakan buahnya kita nanti anak kita, cucu kita, saudara. Jadi jangan lupa, begitulah perjuangan. Tanamkan perjuangan kita dari sekarang. Yakini, saudara, dalam diri kita, yakinkan diri kita semua bahwa kalau kita berjuang ikhlas karena Allah, kita pasti menang, karena ini menyangkut janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai saat ini jangan ada minder lagi, saudara. Apalagi dalam berjuang ngadepin orang kafir, jangan minder. Ngadepin pejabat, ngadepin orang kaya, ngadepin pengusaha, ngadepin orang sebesar apapun, nggak ada. Tinggalkan itu sikap minder, saudara. Nggak boleh. Kita hanya boleh tawaduk, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwan. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya. Ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita, baik lewat media cetak maupun media elektronik, yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa, umat Islam di mana-mana banyak sedih, umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah, umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya, umat Islam di mana-mana, saudara, nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam rasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan.
Beritanya bukan malam takbiran, Allah disucikan, diagungkan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, nggak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat id, saudara. Sholat id, karena yang sholat id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut. Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan, di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat id. Dia bukan mau bicara sampahnya, dia cuma ingin tunjukkan sholat id itu jorok, kotor, cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara, padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita, mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung nih pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut. Kenapa mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara. Nah, jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara, yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget, dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker, disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka didatangi oleh Satpol PP, ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir.
Bahkan saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu ibu saya ini saudara, diminta untuk nangis guling-gulingan di tanah, mereka shoot saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran. Saudara, ibu saya ini disuruh guling-gulingan saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui ibu saya ini saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui ibu saya ini, apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang? Kenapa kau nangis terguling-guling? Apa betul kau dianiaya? Mengejutkannya si ibu bilang, saya sebetulnya nggak nangis terguling-guling. Nah itu kenapa di filmnya begitu? Ya saya dibayar. Bintang film aja dibayar mau guling-gulingan di tanah. Bintang film yang cantik dibayar guling-gulingan di tanah, betul? Ngaku si ibu saya ini saudara. Dan ngaku saya dibayar, saya disuruh nangis, saya dibayar, saya disuruh guling-gulingan saudara. Kita rekam itu semua pengakuan saudara, dan itu kita bawa ke Kompas saudara. Kenapa ini kalian melakukan ini? Ada permusuhan apa kalian dengan umat Islam? Kenapa kalian membuat-buat berita yang menyudutkan umat Islam? Mereka nggak bisa jawab saudara. Nah ini supaya kita tahu, ini frame kejahatan media saudara. Nah tujuannya untuk apa saudara? Tujuannya untuk menunjukkan tuh, lihat tuh, gara-gara Ramadan intoleran, orang dagang dilarang-larang. Nah, begitu ini rame saudara, Bupati Purwakarta mau cari muka, langsung bikin baliho saudara. Apa ditulis baliho aja saudara? Ditulis di situ saudara, hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, saya tidak fitnah saudara, betul kok. MUI-nya turun, kiainya turun saudara, ormasnya turun, rame-rame menurunkan itu baliho saudara. Terus di televisi, di majalah ditunjukkan foto ada warung buka, perempuan-perempuan berjilbab lagi makan di siang hari bulan Ramadan saudara. Setelah kita datangi, ternyata mereka dibayar. Mereka dibayar, pokoknya asal buka dibayar, nggak laku nggak apa-apa, dibayar. Ini permainan politik saudara, politik licik, politik jahat, politik jorok. Masya Allah, ini gara-gara di kilometer 57 mengkritikin terus Bupati Purwakarta, Ustadz Suradi nggak diundang lagi ke Purwakarta. Beliau ini sebetulnya ada acara. Kapan ada acara Ustadz? Malam Ahad ini ada acara di Purwakarta. Tahu-tahu ditelepon sama panitia, Ustadz maaf Ustadz ya, kita dikontak sama pihak Bupati, Ustadz nggak boleh ceramah di sini. Kenapa? Ya kata Bupati, pokoknya produk-produk 57 nggak usah kemari lah. Masya Allah, kelihatannya kilometer 57 udah dianggap sarang teroris juga kali ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini frame kejahatan media saudara. Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara saudara, masjid dibakar di Tolikara saudara. Begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya saudara, enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah begitu dicari, punya cari, ketemu ternyata umat Islam di sana dilarang sholat id, tapi masih tetap menggelar sholat id dengan izin bupati, izin kapolres, dan izin dandim setempat saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat, udah masjidnya dibakar masih disalahin saudara oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, enggak, mereka enggak cerita saudara. Bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid, tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat id, masih bandel sholat id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa
Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah, bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik, umat Islamnya yang jahat-jahat. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian, saudara. Saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non-muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima, masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid, protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu, diapain itu orang? Nggak jujur, saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sebetulnya waktu mereka marah bisa diredam. Kenapa? Karena mereka dibawa ke polisi, didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita apa yang diberitakan di TV. Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam, toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat, saudara. Pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras, saudara. Kapolri bersuara keras, Menko Polhukam bersuara keras, tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda, lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita nih merasa hina, rendah, merasa kita nih bodoh, merasa kita nih sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya Anda tahu, ini media frame-nya jahat terhadap Islam. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan. Karena di Irian, di Papua waktu itu, media semua nyala-nyalain umat Islam. Akhirnya, saudara, JK selaku wakil presiden ikut memberikan pernyataan menyalahkan umat Islam. Nah, karena dianggap yang bukan Islamnya tidak salah, akhirnya presiden mengundang mereka, saudara, untuk datang ke istana. Kenapa presiden wakil presiden melakukan itu? Karena mereka terpengaruh dengan frame yang dibentuk oleh media. Begitu juga di Tanjung Balai, saudara. Nah, kenapa sekarang pemerintah termasuk JK lagi-lagi menyalahkan umat Islam, menyalahkan speaker yang ada, saudara? Nah, kenapa itu terjadi? Karena termakan oleh berita media. Karena media memberitakan umat Islam jahat, umat Islam menjarah, umat Islam ingin membunuh, umat Islam membakar vihara. Karena umat Islam diposisikan dalam posisi yang buruk, akhirnya wakil presiden ikut menyalahkan umat Islam tanpa mengetahui akar masalahnya. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Baik, sekarang contoh lain. Ini dahsyatnya media, perhatikan baik-baik saudara. Ada olimpiade, dipertandingkan salah satu cabang olahraga adalah bulu tangkis, yang selama ini Indonesia sering menjadi juara, tapi setelah satu dekade ini Indonesia hampir tidak pernah jadi juara lagi saudara. Nah kemudian berperanlah media saudara. Nah, berperanlah media bagaimana memberikan sokongan, dukungan supaya bulu tangkis ini kita bangkit lagi saudara. Mendorong kanan, dorong kiri, dorong kepala negara, dorong menterinya untuk punya perhatian kepada perbulu tangkisan. Nah begitu kemarin kita menang di ganda campuran, Tantowi dan Liliana saudara menang di olimpiade, mendapatkan medali emas saudara. Luar biasa gegap gempitanya disiarkan oleh televisi. Semua televisi pertandingannya disiarkan langsung saudara. Itu berhari-hari saudara, tidak berhenti pemberitaannya. Buat pahlawan, oh inilah pahlawan mengharumkan bangsa, mengharumkan negara, mengharumkan negeri. Luar biasa, berjuta pujian di televisi tiap hari, tiap menit di semua televisi saudara. Nah akhirnya apa? Sponsor berlomba, karena ini berita besar, supaya mereka juga masuk televisi saudara. Mereka berlomba untuk ikut diumumkan di televisi. Apa yang terjadi? Pemerintah memberikan hadiah kepada setiap pemain tersebut 5 miliar saudara. Nggak sampai di situ, ada perusahaan penerbangan masuk TV juga saudara. Saya berikan kepada 2 orang tadi untuk saudara punya hak saudara naik pesawat terbang mereka kemana saja seumur hidup gratis saudara. Luar biasa. Nggak sampai di situ saudara, nggak mau kalah lagi saudara. Negara memberikan pensiun seumur hidup sampai mati setiap bulan buat si pemain bulu tangkis tadi 20 juta rupiah. Pegawai negeri aja nggak ada pensiunnya 20 juta rupiah per bulan saudara. Loh pegawai negeri itu kan pahlawan juga semua, yang membangun negara saudara. Hanya karena sebuah bulu tangkis saja medali emas dapat kecil. Freeport kita puluhan ton diambil emasnya. Emas kecil kita girang dapat emas yang gede, satu gunung diambil kita diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada penyakit apa di negeri kita saudara? Itu Freeport di Papua, itu gunung emas saudara. Ribuan ton emas dibawa ke Amerika Serikat saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dapat medali emas cuma kecil, medali emasnya cuma segini saudara. Kita girang pahlawan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong perhatikan baik-baik, ini yang terjadi di negeri kita. Begitu Tantowi dan Liliana pulang saudara ke Jakarta, disambut di bandara bagaikan pahlawan, dibikin arak-arakan keliling Jakarta saudara. Inilah pahlawan Indonesia, mengharumkan nama bangsa dan negara. Luar biasa. Saya hanya ingin Anda catat itu kejadian. Sekarang yang kedua, kejadiannya lagi. Seorang pembalap bernama Rio Haryanto saudara. Wah, luar biasa. Anda tahu perusahaan-perusahaan di Indonesia patungan saudara menyumbang dana 15 juta euro saudara. 1 euro hampir sama dengan 1 dolar, kurang lebih 15 ribuan saudara. Jadi kalau 15 juta euro itu, kalau 1 euronya 10.000 saja sudah 150 miliar. 15 juta euro itu hampir setara dengan 250 miliar saudara. Diberikan dana 250 miliar padahal belum menang, belum saudara, baru mau ikut. 250 miliar disediakan dana saudara, tiap hari disiarkan di televisi. Rio pembalap Indonesia, Rio manusia tercepat Indonesia, Rio pahlawan Indonesia. Luar biasa. Dan beberapa kali kemarin pertandingan internasional, jangankan menang, 10 besar aja enggak saudara. Tapi ratusan miliar sudah diberikan. Dan saya bisa bayangkan, andai kata besok Rio menang saudara, dia bisa mendapatkan lebih dahsyat daripada yang didapatkan oleh pebulu tangkis tadi saudara. Ini fakta, bukan fitnah saudara. Kira-kira jelas? Jelas? Nah sekarang saya mau cerita fakta ketiga saudara. Ada seorang anak Indonesia asli pribumi, umurnya 7 tahun, ngomongnya masih kadel saudara.
tapi sudah hafal Quran 30 juz. Dan kalau dia baca Quran 30 juz, saudara, kadelnya nggak ada, saudara. Tapi kalau ngomong nih kadel, saudara, luar biasa. Negara nggak tahu menahu, saudara. Bagaimana cara dia menghafalnya, bagaimana dididiknya. Musa diikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir, saudara. Lawannya anak-anak 10 tahun ke atas, cuman Musa yang usianya 7 tahun, saudara. Dan Musa berhasil menjadi juara 3 hafal Al-Quran 30 juz sedunia. Itu juara 3 karena lawannya 10 tahun ke atas. Tapi kalau bicara usia 7 tahun, saat ini Musa adalah, saudara, juara pertama dunia di umur 7 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan waktu dia ikut musabaqah, dia pakai baju batik khas Indonesia, saudara. Dia ingin tunjukkan ke dunia, saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa hafal Quran? Saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak mampu menguasai Al-Quran 30 juz? Saudara, 7 tahun. Anda tahu setelah musabaqah tersebut, saudara, seluruh ratusan peserta musabaqah rame-rame nyiumi Musa, saudara. Mereka kagum sampai Presiden Mesir memberikan hadiah penghargaan. Lalu dari Indonesia mana? Dari pemerintah kita mana? Ada stasiun-stasiun TV yang menyiarkan cuman TV One, cuman sekali, cuman cuplikan dikit, maaf, kayak orang ngupil sebentar. Udah beritanya segitu doang, saudara. Setelah itu nggak lagi diekspos, saudara. Yang ramaikan di medsos, saudara. Di medsos kita angkat rame-rame, saudara. Tapi di media-media mainstream, saudara, yang memang sejak awal sudah memberikan frame jelek untuk umat Islam, saudara, mereka enggak menyiarkan gegap gempita. Makanya presiden enggak tertarik, wakil presiden enggak tertarik, karena enggak ada beritanya di TV, saudara. Kenapa pebulu tangkis baru main bulu tangkis begitu aja dapat 5 miliar, saudara, bahkan dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Maskapai penerbangan memberikan tiket seumur hidup. Lalu mana untuk Musa? Ada yang memberikan 5 miliar, ada yang memberikan tiket untuk seumur hidup, ada yang memberikan Musa ini, saudara, untuk sekolahnya dijamin beasiswa sampai lulus kuliah nanti. Tidak ada. Insya Allah, ada apa dengan republik ini, saudara? Ada apa? Pebulu tangkis gegap gempita kita anggap sebagai pahlawan. Pembalap motor belum menang-menang udah dianggap pahlawan. Ini, saudara, Musa mengharumkan nama bangsa, betul? Mengharumkan nama negara, betul? Saudara, saat ini seluruh dunia Islam terkagum-kagum. Ulama-ulama di seluruh dunia memuji-muji Indonesia, saudara. Yang dipuji negara kita, yang dipuji bangsa kita. Ada satu anak dari pulau kecil di Bangka sana, dari kampung, saudara, bisa hafal Quran 30 juz dengan lancar dalam usia 7 tahun. Subhanallah. Ini yang mengharumkan nama bangsa, ini yang mengharumkan nama negara, ini yang mengharumkan kita semua. Bukan bulu tangkis, bukan balapan, saudara, tapi ini yang menjadikan Indonesia dikagumi di seluruh dunia Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Insya Allah. Jadi saya hanya ingin memberikan fakta. Yuk sama-sama kita merenung. Yang saya ingin ajak merenung adalah apa sih yang sedang terjadi di negeri kita sebetulnya? Ada apa sih di negeri kita kok begitu? Ada apa sebetulnya nih? Apa udah rusak betul moral kita? Apa iya kita sebagai bangsa Indonesia nggak bisa bedakan lagi mana sih yang mengharumkan bangsa, mana yang tidak? Baiklah, kalau memang pebulu tangkis dianggap mengharumkan bangsa, diberikan hadiah sedemikian besar, silakan. Kita nggak ngiri, saudara. Baiklah, kalau pebalap mobil, saudara, kalau memang mau dianggap mereka itu sebagai pahlawan, kemudian mau diberikan hadiah besar, silakan. Ya tapi gunakan akal sehat dong. Kalau mereka berhak mendapatkan hadiah begitu besar, Musa, anak 7 tahun,
saudara, menjadi juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara, mestinya harus lebih diberikan dana bantuan dan perhatian kepada yang bersangkutan. Betul? Takbir.